Ketika itu saya melihat ada bisik-bisik orang, itu rame apa ini? Ada orang nyasar mau cari anaknya, nggak tahu. Anak saya Holil, udah lama di sini katanya. Saya dipanggil dia. Saya nguping gitu, langsung saya hamperin, saya perhatikan. Oh iya ini Bu, saya langsung saya rangkul. Bu, saya Holil, saya bilang. Kok bisa nggak kenal Pak Haji? Yang gimana kurus? Coba saya tanya, Kiai Heruman ya. Iya, kamu siapa? Maaf Kiai, saya Holil yang nakal dulu, Kiai yang sering curi telur di pondok pesantren. Rupanya kamu yang sering curi telur bebek saya. Iya Kiai, saya mohon maaf Kiai. Mau diapain sila Kiai? Ndak, kamu maafkan. Kamu saya maafkan. Kok kamu bisa ada di sini? Saya ngangkat mayat. Mayat itu gendut, panjang, besar. Sekali digotong ringan. Ringan sekali. Kita berdua, ringan, cepet lagi jalannya. Udah selesai, udah nggak ada bayangan apa-apa, udah selesai karena tugas kita ngantar mayat. Balik lagi pakai tandu. Ada mayat kecil, perempuan, sekali berat sekali. Wah ini nggak bisa ini. Loh, tadi kita ngangkat mayat besar, ringan, ini kecil kok berat. Udah kamu kerja di sana itu, besok saya masukkan di ibtidaiyah itu anak-anak nakal-nakal. Kerjanya apa? Ya jaga anak-anak itu depan pintu. Takut ada yang keluar, kamu larang. Oh ya, saya enggak tanya gaji. Udah 1 bulan, saya tuh dapat gaji. Kok banyak gajinya? Rupanya 1 real numpuk segini. 500 real, ya masih ingat. Wih, kok banyak saya rupanya. Itu 500 real. Itu hanya 1 lembar aja kalau 500-an. Karena itu serial jadi 500 lembar. Oh gitu, ya kan? Wah senang dah nih. Dapat gaji yang pertama nih. Nah, gaji ketiga, saya ini mulai berulah. Karena kan anak-anak nakal nih. Yang namanya anak-anak sebangsa. Umur berapa tuh? Umur ya TK, ada yang SD itu kan. Nakal-nakal. Nggak betah saya nih. Waduh, setiap hari dilempar sama anak-anak dengan roti, dilempar dengan apa gitu kan, dengan botol, dengan apa. Karena kan akalan anak-anak kan. Kata teman saya itu, ada supir tuh, kamu ikut saya aja. Kemana? Kalau malam Jumat kita mancing. Mancing kemana? Ke laut, ke bahar. Jauh kah? 2 jam dari sini. Ah bolehlah. Ikut. Itu Pak Haji udah bisa bahasa Arab belum? Udah bisa. Bahasa Arab tuh bahasa Arab tuh 6 bulan itu udah mahir kan. Bahasa Arabnya pasaran. Oh, itu kan udah lincah sudah, apalagi kita masih anak-anak kan, banyak pergaulan gitu kan sama anak-anak Arab juga kan. Oleh teman tuh diajak mancing malam Jumat ini. Oke, ikut mancing. Karena asiknya mancing, pekerjaan itu enggak saya kerjakan lagi. Yang jaga anak-anak tadi nih ya. Ya, udah kata temanku tuh, kamu belajar supir aja. Kamu kan punya agama itu kan tolib, belajar. Udah belajar jarang katanya kan. Ya gimana aku mau belajar? Belajar itu kan harus tenang pikiran. Ini mana mau belajar, mana mau mempersiapkan perpanjangan IC nih, ada duit bingung nih. Akhirnya saya suruh belajar supirnya. Aku mancing, kamu belajar nyupir ya. Caranya gini. Nah, ini kan pakai gigi. Ini masuk gigi 1, 2, 3. Saya perhatikan. Saya mau mancing ya, nanti kalau mati tinggal tekan ini kopling, kamu hidupkan. Oh ya, karena di situ di padang pasir ya. Saya nyupir sendirian kemana terserah saya mau kemana, mau belok kemana gitu kan. Akhirnya bisa gigi 2, gigi 3 bisa gitu. Semalam itu saya bisa bawa mobil saya semalam sampai pulangnya itu subuh. Setelah subuh mancing itu teman saya bilang, Lil, aku ngantuk nih, kamu bawa ya. Ya saya baru belajar, nggak apa-apa, pelan-pelan, hati-hati ya deh. Saya bawa. Di tengah perjalanan kan ada iring-iringan onta ini walaupun ada mara bahaya di depannya, depan belakang tuh nggak peduli dia, jalan tetap aja santai. Hampir saya ketabrak onta. Kata teman saya, kenapa Lil? Ada onta tadi itu. Wah untung kamu nggak nabrak. Kalau kamu nabrak onta, kamu kena denda kamu 8.000 real. Dapat dari mana kita? Habis mobil kita ini terjual katanya kan. Alhamdulillah. Udah itu diganti sama dia. Udah diganti. Saya udah bisa nyupir. Minggu kemudian dia tanya lagi, Lil, ayo ngambil SIM yuk, saya antar. Saya enggak ada duit nih. Gimana? Nanti saya bayarin. Kata orang Arab itu, kamu harus bisa parkir. Cara parkirnya begini. Ya, cara jalannya begini. Kamu harus bisa melewatin ini. Ya Allah, yang namanya berzikir ini cuman bacaan tahlil aja yang enggak dibaca. Semua doa-doa saya baca supaya lulus. Akhirnya lulus.
Subhanallah, teman saya banyak ndak lulus. Itu lulus pakai bayar atau memang Enggak, murni lulus? Murni lulus. Murni itu lulus. Ril, katanya sudah jam 12. Kenapa? Keluar SIM kamu. Masa ya? Kok bisa lulus? Satu hari Pak Ji ya? Satu hari. Nggak tahu. Kok Indonesia kan Yang lama Pak lain Ji? tuh orang Mesir, orang apa tuh nggak lulus tuh Lil katanya kan. Karena kamu penurut. Waktu kamu udah selesai di tes itu kan kamu disuruh bikin teh tuh sama anunya itu yang nguji kamu itu. Oh. Kamu ngangkat kemana-mana, kamu angkat makanannya, kamu angkat. Akhirnya kamu diluluskan. Alhamdulillah. Itu buat SIM tuh polisi Arab atau? Kalau kata orang sana itu dulu itu adalah baladiyah. Oh dia. Kalau kita kan Polantas Pak Ji kan? Iya. Buat Di SIM sana kan? itu apa namanya pada waktu itu? Bukan polisi berarti? Nggak tahu ya apa namanya pada saat itu. Ya pokoknya ada baladiyah. Saya tahu baladiyah itu kebersihan. Kenapa itu ada bacaan baladiyah, ada yang bacaan dalah pada saat itu kan? Ya udahlah pokoknya saya bikin aja lulus itu. Akhirnya seminggu kemudian saya disuruh kerja. Itu ada orang cari kerja ngantar anaknya itu ke madrasah. Kamu suruh nganter aja. Disuruh nganter aja, saya seneng lah kan, mobilnya baru. Saya masih ingat. Land Rover waktu itu mobilnya itu. Land Rover baru. Pak Ji udah mahir kan? Udah, ya udah mahir, enggak begitu mahir gitu Kak. Dari mobil yang mobil kelas bawah ke mobil yang Land Rover. Land Rover kan bagus kan? Senang lah saya nih. Tapi setiap berjalan kok enggak ditabrak, kita nabrak. Tapi nabraknya itu lecet-lecet lah. Lecet-lecet ya. Antara anak sekolah, anaknya ngomel. Bilang ke buyanya, "Buya, tadi itu Holil itu nabrak," katanya kan. Dilihat mobilnya, oh enggak apa-apa, cuman lecet. Orang Arab kan kalau cuman biasa atau orang Arab kan. Itu ngantar anak orang Arab atau anak orang Arab. Saya nungguin. Ya, di saat nungguin itulah saya bawa muter mobil tuh. Muter ngapalkan jalan di Arab itu. Nanti jam 11 mampirlah saya ke situ ke madrasah itu, baru jemput dia jam 12 kan. Nah, pulang. Udah selesai hanya kerjanya itu. Mobilnya saya bawa pulang karena boleh bawa pulang. Ya, enak ya? Nah, makanya waduh, kata teman itu, "Enak ya majukan kamu ya." Supirnya supirnya disuruh bawa pulang mobil. Land Rover lagi mobilnya. Waduh. Yuk malam Jumat kita mancing yuk pakai mobilnya Holil katanya. Kan kalau malam Jumat libur pun mobil itu tidak diambil. Terserah saya gitu. Berarti orang kaya Pak Ji nih? Iya, orang kaya gitu. Orang kaya. Cuman saya tidak lama di situ, hanya 2 bulan. Kenapa berhenti Pak Ji? Karena banyak pergaulan, karena kita udah supir nih. Ya levelnya udah beda dong kalau udah supir itu. Temen yang ngajak pun supir-supir juga. Akhirnya, "Hil, kamu kan visa bebas ya?" Visanya, "Iya." "Kenapa? Tapi sebentar lagi visa saya mati, kurang 3 bulan," bilang ini. "Waduh, perpanjang dulu dong," katanya kan. "Karena 5 bulan lagi musim haji," katanya. "Emang kenapa kalau musim haji?" "Kita daftar sebagai temus, tenaga musim." "Di mana?" "Konsulat Jenderal Jeddah." Kita belum ngerti Jeddah di mana. Ya kan? "Oh, ikut saya aja." Ikut dalam hati nih, waduh ini gaji besar nih kalau diterima ini. 1 hari 100 real. Berarti kalau sebulan itu kan 3.000. 3.000 kalau dikalikan dulu itu 2.500. Kan 7 juta lebih kan. Besar kan uang dulu kan. Bayangannya lulus. Karena yang diminta itu petugas itu kan semuanya ada sekitar 180 sama singkat. Sedangkan yang daftar 130. Sebelum itu saya kan harus memperpanjang IC saya yang udah mau mati ini. Iya. Saya perpanjang, saya tidak punya duit, jadi pinjaman nggak dapet. Akhirnya saya ketemu anak pekerja TKI, ya, yang baik hati. "Udah Mas," katanya, "saya punya duit nih mau dikirimkan, nggak jadi Mas, pinjam aja dulu." Dalam hati saya, kapan saya bayarnya ini? Kalau nggak saya ambil, nggak bisa diperpanjang saya ini, jadi pendatang gelap jadinya di sini. Saya ambil. "Ya makasih ya Mbak, Mbak sudah baik. Nanti saya kalau punya duit saya bayar." "Ya udah Mas, enggak apa-apa," katanya. "Pakai aja dulu. Nanti Mas kerja kan dapat duit pasti diganti." Diinget anak Jawa Barat yang bantu saya nih, cewek lagi. Ya umurnya kira-kira ya 27 berapa? Saya waktu itu umurnya baru 18-an gitu ya. Udah selesai 3 bulan nih pendaftaran. Saya dikirimin formulir disuruh isi. Nggak ngerti saya. Apa yang mau saya isi? Udahlah kamu isikan. "Mana paspornya?" "Ini fotokopi." Saya isikan sama dia semua. Isikan. "Nanti kalau lulus, saya mau kasih kamu 100 real yang isi." Rupanya sama dia ini punya dia dibetulkan semua isinya. Punya saya ini disalah-salahin yang diisi. Karena bukan saya yang isi kan. Diantarlah. Itu saya juga ikut. Ada berapa mat itu? Ada 100 lebih teman-teman yang daftar itu.
Lulus semua. Karena yang daftar cuma 130, sedangkan tenaga yang dibutuhkan pada saat itu 180. Ya, pasti Saya yang tidak lulus. secara logika lulus semua. Lulus semua. Saya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Ya karena isinya sembarangan. Ketika pengumuman, ada nggak nama saya? Tidak ada. Kamu tidak ada katanya. Tidak ada. Kok bisa tidak ada ya? Waduh, mau kemana ini kalau tidak? Saya ini tidak kerja lagi ini. Tidak punya duit kalau gitu nih untuk bayaran. Karena saya penasaran kan kenapa saya tidak lulus. Saya tanya ke bagian personalia. Yang ngumumkan ini siapa? Sini Pak, yang ngumumkan Bapak ini. Nah, kata Anu itu nggak manggilnya Bapak. Saya masih anak jangan manggil Bapak. Saya masih umur 18 tahun. Oh dek, sini dek. Masuk di situ kalau mau tanya. Tapi ngeri loh tanya, saya dibentak loh nanti. Itu garang itu Bapak itu. Yang tukang terimanya itu garang. Nggak peduli, saya masuk tok. Coba masuk, memang gerem sih. Serem. Belum apa-apa gitu udah gemetar gini yang ditanya. Kenapa? Pak mau tanya, saya nggak lulus. Ya sudah kalau nggak lulus, berarti nggak bener. Ngapain masih tanya sini? Udah tahun depan ikut lagi. Saya masih penasaran ini. Adik dari mana katanya? Dari Kalimantan Barat Pak. Mana berkasnya? Saya lihat berkasnya. Ketika saya bilang saya dari Kalimantan Barat, dia kaget. Loh ini kok Jawa Timur? Umurmu berapa? 18 Pak sekarang. Loh. Di sini udah 28, 27 apa 26 gitu. Dari IC-nya Pak Ji. Iya. Ya kan sesuai dengan ini Pak, dengan paspor. Aslimu nih umurnya berapa sih? Kamu masih muda, kok umurnya di sini udah di atas 20 katanya kan? 26 apa 27 enggak tahu. Pak, waktu saya berangkat dulu dituakan umur saya. KTP saya dituakan, saya bikin paspor nggak bisa. Lalu inilah aslinya ini yang saya ini tidak punya KTP Pak, tapi ini dia. Kamu Kalimantan Barat beneran. Saya orang Banjar loh dek. Saya tes pakai bahasa Melayu ya. Oke Pak, dites pakai bahasa Melayu iya. Melayu Banjar kan beda sama Melayu Pontianak Pak Ji. Ada nya. Oh. Holil dari mana? Saya jawab. Saya dari Pontianak lah. Itu kan saya jawab. Kampung apa? Gitu kan. Kampungnya kecamatannya Sungai Ambawang, kampungnya Pelita Jaya. Nah, akhirnya dia tuh tahu saya logat Melayu. Ini kebetulan nih dek katanya. Udah kalau gini ini salah semua roba nih, suruh setapnya nulis lagi. Ini benar kan nih tulisannya ini benar Quran. Tanda tangan aja kamu tanda tangan. Udah kamu terima, tapi percobaan ya. Kalau kamu tidak benar kerja, berhentikan lo tengah jalan. Siapa? Iya Pak. Ya insyaallah. Saya iya aja kan. Seminggu lagi kamu ikut training dengan teman-teman yang diterima. Teman saya ini terkejut nih. Kok saya ada di training loh? Kok kamu ada di sini? Saya diterima. Teman Bapak itu diterima juga? Iya diterima. Loh, kemarin kan tidak diterima pengumuman. Tidak tahu, saya menghadap lalu dipanggil lalu diterima. Training lah, ikut training di situ setengah bulan. Akhirnya saya ditempatkan di bagian penterjemah. Yang lainnya ditempatkan bagian kedatangan. Saya penterjemah, tempatnya di dalam, yang ada AC-nya. Di dalam nih, orang jemaah haji datang, saya pas ada di situ, penterjemah. Kalau dulu kan orang datang itu banyak membawa kasus, jemaah haji itu. Uang lah palsu, uang real. Karena uang real itu kan living cost. Mana ngerti itu jemaah. Ya dapat kan? Uang palsu, Pak Haji. Iya, katanya orang Arab tuh palsu. Ini uangnya realnya ini palsu. Gini. Saya jelaskan bahwa ini dari pemerintah, living cost. Dia bukan bawa sendiri dari rumahnya. Ini di bagian pemerintah. Entah palsu kah, entah hendak kah. Enggak tahu juga ya kan pakai scan cret gitu. Enggak ada bunyinya. Uang tuh enggak ada bunyinya. Mungkin palsu mah enggak. Wallahualam kita juga enggak tahu. Berarti dari living cost pemerintah terdeteksi palsu di Arab Saudi gitu Pak Haji ya? Waktu itu. Tapi tidak ada bukti bahwa itu uang itu palsu katanya. Katanya. Tapi tidak ada kasus uang palsu itu tidak ada sebenarnya. Hanya ke uangnya itu lusuh, jelek gitu kan, uang palsu. Kayak gitu. Nah, jemaah ini kalau datang kan banyak membawa oleh-oleh ya. Kalau Pontianak ini membawa cencalo, kemudian lempok itu kan. Kemudian apa itu yang asin-asin biasanya udang ibit terasi, baunya kan tidak enak nyengat itu kan. Nah ini orang Arab ini tidak mau kayak gini. Coba kamu jelaskan ini untuk apa ini?
Nah, saya tanya, Bu, ini untuk apa? Oh, ini untuk makanan. Jadi gini, orang Pontianak itu kalau tidak makan dengan sambal terasi ataupun cencalo ya, ataupun udang ibi ataupun ikan teri, dia ini tidak bisa makan daging-daging ini, tidak biasa dia. Karena di sana tuh orang makan daging setahun sekali kalau lebaran. Baru langsung ngerti syarat. Oh, gitu. Ya Itu udah, Pak Haji jelaskan ke orang Arab nih Pak Haji. Iya. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Tapi Pak Haji udah lancar. Iya udah lancar. Ya udah. Bungkus lagi katanya. Oh gitu. Iya memang seperti itu. Itu tugas penerjemah gitu Pak Haji ya? Iya penerjemah tuh gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita ini walaupun kita sebagai temus ya. Jadi predikat saya ini level dengan orang Arab yang ada di anu itu. Oh. Jadi kalau makan barengan. Padahal saya masih anak-anak kan. Barengan anak-anak dengan penyidik kayak apa penyidik lah kalau sekarang ya. Nah di situ. Halil sini makan. Orang Arab kan begitu. Gitulah berteman dengan yang bintang 1, yang pangkatnya udah jenderal, yang udah apa keempat perwira di situ kumpul karena kita udah biasa kan selama 1 bulan itu 2 bulan itu kan udah biasa itu karena saya 2 tahun saya ditempatkan di situ kenal semua nih udah kenal semua Halil zaman dulu kan ada bejer kan saya ini orangnya kalau disuruh-suruh nggak pernah nolak disuruh micet saya micet. Tadi kasih apa-apa, cuman disuruh mikir saya capek, pegel ya picture itu kan. Saya senangnya ngelihat saya itu kalau udah istirahat kerja itu kata dia itu ada orang Iran datang Lil katanya. Ikut saya yuk. Nggak ada apa dengan orang Iran itu. Biasanya dia bawa batu cincin, virus katanya kan. Virus. Oh ya ikut aja. Ikut ini untuk kamu. Ditimbang-timbang kok bagus ya batu ini ya. Akhirnya saya tawarkan ke teman. Ini saya dapat batu. Mau dibeli saya Lil? Enggak lah sayang, saya bilang. Saya dikasih kamu berani berapa? 50 rial saya berani. Saya jual sama dia nih 50 rial nih. Insting saya ini udah mulai nyantol nih. Berarti batu ini ada harganya. Ketika orang Iran datang, saya udah selesai kerjaan, kan kerjaan 8 jam. Saya ganti baju, saya ke orang Iran itu. Beli batu virus, beli tasbih. Kata orang Iran tuh ada salah satu tasbih namanya kata orang Iran Syamashud. Syamashud ini hijau dari batu hijau gemerlap gitu. Saking saya senangnya sampai sekarang tuh batu itu masih ada saya simpen. Ya. 99 batu tuh hijau. Hijaunya itu seperti jamrud. Masih ada saya simpen sampai sekarang itu. Untuk kenang-kenangan di rumah itu ya. Dari mulai belanja 10 sampai belanja 100 laku ke teman-teman. Teman-teman enggak ngerti dijual. Lama-lama saya ini ke otak saya ini mulai otak dagang. Mulai otak dagang. Ini sih bisa laku ke jemaah haji nih kalau seperti ini. Nah, ya kan? Modalnya 100 real bisa dapat 30 batu itu kan ketawar dengan orang Arab dengan orang Iran itu. Orang Iran tak ngerti bahasa Arab, saya pun tak ngerti bahasa Iran. Pakai bahasanya Tarsan. Pokoknya saudarakan aja duitnya. Oh, kata tambah lagi. Akhirnya mau bawa arti semuanya kan. Banyak saya dapat batu deh. Modal 200 rial dapat batu banyak. Ada kloter datang sambil kita itu berkenalan dengan jemaah sambil nawarkan ini. Nah, banyak laku nih. Nah, akhirnya selesai di airport itu kan tiba musim haji nih. Dzulhijjah tanggal 5 Dzulhijjah itu sudah tidak ada penerbangan yang datang. Saya dikumpulkan lagi, bagi tugas lagi untuk di Arafah. Halil katanya, ya kamu di Arafah bagian mayat. Kamu ketua seksi mayat. Ya, saya tidak pernah nolak. Ini rekan-rekan kamu, di bawah kamu nih ada 15 rekan-rekan kamu. Tua-tua lagi rekan-rekan saya ini. Oh, saya ketuanya ya. Saya diangkat jadi ketua ya. Padahal yang lebih tua itu banyak. Udah. Ini tugas. Siapapun di bawah kamu itu anak buah kamu. Kamu perintahkan kemana aja. Kalau tidak ada yang benar lapor ke saya. Siapa? Ya Pak ya aja. Nah, tiba saatnya. Pada saat itu musim panas 55 derajat. Ya banyak orang meninggal karena kekurangan cairan. Dehidrasi. Waduh. Banyak yang meninggal setelah jam 4 selesai wukuf itu kan orang siap-siap mau ke Musdalifah ya. Saya ngangkat mayat. Pertama saya angkat orangnya besar, mayat itu gendut, panjang, besar. Waduh, ini tidak mungkin orang berdua ini harus berempat. Yuk kita gotong berempat. Panggil semua berempat. Sekali digotong ringan.
Ringan sekali. Seharusnya kan berat Pak ya. Dari tempat kita gotong itu ke rumah sakit, ke mustasfa yang berada di Arafah kira-kira 300 meter. Ya 300 meter. Saya angkat, bayangan saya ini berat kan. Ketika diangkat, kenapa ringan ya? Bisi-bisi saya dengan teman itu. Kok ringan ya? Iya ringan. Udah kita berdoa aja, yang lain suruh balik lagi ngambil mayat di sana. Kita berdoa. Ringan, cepet lagi jalannya. Udah selesai, udah enggak ada bayangan apa-apa, udah selesai karena tugas kita antar mayat. Balik lagi pakai tandu. Ada mayat kecil, perempuan, ringan kan? Wah ini kecil nih satu ring, ini pasti ringan. Seharusnya nih. ringan. Nah, ringan nih, seharusnya ringan kan? Diangkut berat sudah, diangkat kayak enggak mampu ke tempat tandu itu. Kalau berat sekali, wah ini nggak bisa ini. Loh, tadi kita ngangkat mayat besar, ringan, ini kecil kok berat. Berarti mulai nih otak nih. Berarti manusia itu tergantung dari amalnya, betul. Ya, itu Pak Haji ngalamin ya? Ya saya ngalamin sendiri itu. Berarti amalnya yang tadi itu, Masya Allah sungguh besar, tapi kok ringan, cepat lagi sampainya itu. Ini udah kecil, berat, nggak sampai berapa kali berhenti. Berempat lagi ngangkatnya. Yang wanita, jenazah wanita nih ya? Oke, udahlah. Udah sampai, itu 1 tahun itu udah selesai, saya kerja musim haji udah selesai di situ, kan udah kan 1 tahun kan, tahun kedua saya diterima lagi, Ditembus. ya dipanggil malah. Ada nggak momen unik lain Pak Haji selama Pak Haji menjadi temus tenaga musim? Momen apa nih yang menarik Pak Haji nih? Momen baik terindah bagi saya, ya. Waktu itu ada kloter Pontianak datang di airport. Kemudian saya nyambut. Ketika saya nyambut, saya tahu ini orang ini kiai besar. Kalau memang besar, ganteng gitu kan, dengan rombongannya, dengan rugunya kan. Ini Kiai Heruman ini. Biarkan aja dulu. Silakan Ustadz, Kiai duduk dulu di sini. Saya bagikan makanan, saya bagi jeruk makan. Coba saya tanya, Kiai Heruman ya. Iya, kamu siapa? Maaf Kiai, saya Holil yang nakal dulu, Kiai yang sering curi telur di pondok pesantren. Rupanya kamu yang sering curi telur bebek saya. Iya Kiai, saya mohon maaf Kiai, mau diapain sila Kiai? Ndak, kamu maafkan. Kamu saya maafkan. Kok kamu bisa ada di sini? Kaget beliau. Untung kamu minta maaf katanya. Saya masih hidup. Kalau saya udah mati, karena itu mendarah daging, ya kamu jadi apa nantinya? Saya maafkan, saya maafkan. Terima kasih layanan kamu. Kamu jadi temus di sini terhormat. Ya, saya sangat terkesan dengan pelayanan kamu. Sampai ke Mekah pun saya layani dia. Ya, saya layani sampai ke Mekah. Saya minta maaf itu dengan keluarganya semua. Oke, itu momen terindah bagi saya. Nangis saya tuh, nangis betul karena saya 1 tahun ngambil telurnya. Setiap pagi 2, 1, 3, 2, 1. Tapi dimakannya ramai-ramai gitu kan. Ramai-ramai. Ketika haji, Pak Haji yang membimbing Kiai. Membimbing beliau. Jadi pembimbingnya saya itu waktu haji. Masya Allah. Jadi naik pangkat ya Pak Haji. Jadi teringat momen itu. Wah, Masya Allah. Saya bilang ini luar biasa ini. Saya kebetulan punya kesempatan untuk maaf dan minta maaf. Dan dimaafkan oleh Kiai. Alhamdulillah ditemukan Allah. Ditemukan oleh Allah ya. Pak Haji udah lama tinggal di Mekah, dapat kesempatan ditembus tenaga musim di Konsulat Jenderal Republik Indonesia gitu. Terus saya juga dapat informasi udah berdagang tadi jualan batu. Betul. Artinya banyak duit ya. Bisa mengongkoskan ibunda, mama ini ke tanah suci. Dan ada momen apa nih Pak Haji sampai ini momen yang sangat spesial dalam hidup Pak Haji? Saya ini karena sibuk bekerja di situ kan, sibuk berdagang juga kan. Gaji ini saya ambil nih, 4 bulan dah saya ambil. Oh, sombong nih. Iya, sombong. Karena kita ini udah banyak duit gitu kan dari berdagang juga. Timbul pikiran, saya mau manggil orang tua saya aja. Orang tua saya panggil dengan jerih payah sendiri. Ya, hasil jerih payah saya tidak diambil, bisa membanggakan orang tua. Saya hubungin teman yang ada di sini. Ya, waktu itu. Ya, kemudian, enggak bisa tahun ini, tahun depan. Oke, tahun depan. Kemudian sebelum itu saya kawin. Ketemu anak, ketemu cewek gitu kan. Saya tidak banyak basa-basi karena kalau basa-basi takut pacaran nanti lalu pula kan. Jadi saya langsung tawar dia mau enggak kawin, akhirnya mau kawin dan kita di Jeddah
Ya, enggak ada pesta, enggak ada apa kan? Cinta pertama Pak Haji. Cinta pertama saya. Di situ saya cinta pertama. Saya dalam keadaan bekerja di kedutaan. Saya kawin pada saat itu. Punya anak satu. Ya, punya anak satu. Akhirnya karena perbedaan prinsip, ya, saya mau bekerja, sedangkan dia maunya senang-senang gitu kan. Nah, kita ada di sampingnya, saya tidak sanggup. Karena saya menanggung beban ke sini, udah saya tidak belajar, kita harus bekerja, ya kerja harus total gitu kan. Udahlah berpisah aja, berpisah. Akhirnya ibu tuh datang secara tiba-tiba. Saya tidak tahu ibu datang, tapi memang sudah saya ongkosin, sudah saya dikirim. Cuman dulu kan ada telepon. Sudah Pak Haji transfer. Udah saya kirimkan ke orang lain gitu. Ibunya nanti datang. Nah pada saat itu saya sedang sa'i. Sa'i lah, membawa orang jamaah haji sa'i. Ketika itu saya melihat ada bisik-bisik orang. Itu rame apa ini? Ada orang nyasar, mau cari anaknya, enggak tahu. Saya dengarkan aja nih nguping. Anak saya Holil, udah lama di sini katanya. Saya dipanggil dia. Cuman saya nih ke sini mau nemuin siapa ini. Saya nguping gitu, langsung saya hamperin, saya perhatikan. Ibu saya bener apa bukan? Karena ibu saya kan dulu gemuk. Gemuk itu tiba-tiba ini kok kurus. Benar apa enggak ada tai lalatnya ibu saya itu di sini sama dengan saya. Ada tai lalat di sini. Oh iya ini bu, saya langsung saya rangkul. Bu, saya Holil, dia bilang. Kalau nak, ngapa saya tidak dijemput bu? Saya tidak tahu ibu datang. Itu saya tidak tahu. Mohon maaf ya bu ya, mohon maaf Umi, saya manggil Umi. Berarti kaget lah Pak Haji ya? Kaget. Kok bisa nggak kenal Pak Haji? Yang gimana kurus. Dulu kan gemuk. Hanya tai lalatnya yang tidak hilang. Nah, itu yang saya kenal itu. Saya Holil bu, Holil yang dulu bu, yang nakal bu. Ya Allah, kamu yang manggil saya nak ya ke sini untuk umroh, katanya mau dihajikan juga. Iya bu, maafkan saya tidak ngasih tahu, saya sedang bekerja kan, saya lagi bekerja kan. Nangis lah mama tuh. Yang namanya saya yang nangis duluan. Mungkin 1 jam saya meringkuk di pembaringan berbahan ibu itu ya. Pada orang bilang gum bangun katanya kan. Akhirnya ibu itu saya bawa lah ke rumah teman yang di Syami yang di dekat Ka'bah itu. Saya titipkan dulu situ. Saya titipkan karena saya bekerja. Saya minta waktu, besok saya ambil ibu saya. Nah, jadi gini, saking rindunya Pak Haji nih ya, saya bisa menangkap nih Pak Haji. Kecilnya jarang ketemu sama mama. Ya. Karena di pondok tuh Pak Haji kan. Pambian ketemu berpisah nih mulai sekitar umur 8 tahun ya Pak Haji ya? Ya. Nah, berpisah di pondok jarang ketemu. Dan ketika umur 13 tahun harus ke Saudi. Ya. Selama 5 tahun tidak ketemu sama mama, sama ibu. Saya tidak bisa bayangkan betapa harunya momen ketika Pak Haji ketemu sama mama nih. Bukan haru lagi, itu tangisan. Itu semua yang menyaksikan juga ikut nangis. Ya. Dan saya tidak percaya bahwa itu ibu saya awalnya kan. Ya ketika ibu saya ngelihat saya tuh, kamu juga punya tai lalat nak, sama dengan ibu. Kamu bukan siapa-siapa, kamu Holil. Iya bu, tuh ada tanda di sini. Waktu saya kan nakal nih, pernah jatuh di sini tergores. Ini bu, saya masih tergores, ini masih ingat goresan saya ini bu. Oh iya betul, ternyata bu ya betul. Nangis-tangisan lah. Nah udah gitu udah semalam karena waktu saya kerja bu, saya kerja jam sekian, saya masuk dulu bu ya. Ya kamu masuk dulu kerja kan, nanti kamu sini. Akhirnya saya titipkan, sampailah ibu itu mukim sampai 7 bulan di situ sampai haji. Karena orang zaman dulu pergi umroh kan nunggu haji. Bu, ibu haji jangan pulang dulu. Ya. Dan nanti kasihan kamu tidak punya ongkos sudah saya siapkan sampai pulang bu. Bu, saya udah pernah cerita lah tentang saya pernah kawin gini. Ibu saya itu menangis dengar saya itu. Udah nak, kamu kalau kawin cari orang ini, ya namanya ini, tinggalnya di ini, kamu cari pasti nanti ketemu. Di Saudi juga berarti? Di Saudi juga. Ya udah saya tidak hira, udah selesai musim haji, udah selesai ibu saya suruh pulang bu, ibu pulang. Ya kasihan abah di sana. Abah kan udah haji, ya kasihan abah di sana. Ya saya sendirian di sini, saya minta maaf bu ya, karena udah 7 bulan berkumpul kan, bukan jenuh enggak, tapi saya memikirkan keluarga yang lain, adik Pontianak. Iya, di Pontianak, deh kan. Nah ibu tuh menasihati saya, kamu tinggal di sini enak, makan enak, kamu gemuk katanya. Saya di sana di kampung yang dimakan hanya ubi jalar, ya kan dengan sayur paku gitu kan. Ingat anak-anak adik-adikmu di sana, iya bu, suruh sekolah semua saya biayain semua. Kamu kalau punya duit kirim, ibu belikan tanah. Saya kirimkan ibu semua. Saya kirimkan, ibu belikan tanah, entah berapa yang dikirim, entah berapa tanah yang didapat. Udah ibu pulang, ya saya ongkosin semua, saya bawain duit lagi untuk beli tanah itu kan. Ya dapat tanahnya di daerah Semurbur katanya tuh waktu itu. Banyak dapat kaplingan, ada sekitar berapa puluh kapling itu. Saya enggak tahu lah pokoknya. Ibu udah pulang. Ketika mama pulang, kan mama
menjodohkan Pak Haji nih. Ya. Dengan cinta kedua. Cuman ibu nggak tahu saya yang nikah. Yang kedua. Hanya suruh cari aja. Ketika Pak Haji cari, ketemu nggak orangnya? Ketemu. Di Saudi juga? Tahun ke-5, tahun ke-4, ke-5 itu saya ketemu. Saya cari, akhirnya ada di daerah Tanim. Saya cari betul orang ini. Ya oke lah. Saya kan yang namanya orang Arab kan ngeri-ngeri juga kan. Ya kan tutup semua kan. Ini cewek Indonesia kah cewek? Indonesia. Yang memang dia datang ke sana ke keluarganya. Nah, dibawa oleh keluarga ada di sana. Ketemu. Terus saya kenal sama dia. Hanya tahu nomor teleponnya aja. Dari jauh saya telepon. Saya ini ditugaskan untuk cari orang ini. Iya saya, ada apa? Nah, saya disuruh kawin sama. Tutup poin aja. Kamu mau apa enggak? Loh, kok tiba-tiba mau kawin? Katanya kan. Kamu siapa? Nama saya ini. Saya bilang. Dia mungkin tidak banyak berpikir. Istighfar aja dia kan. Iya. Pakai cadar Pak Haji? Iya pakai cadar. Jadi Pak Haji nggak bisa lihat wajahnya? Ya, jadi gini. Ya kamu istikharah, saya istikharah. 3 hari kemudian ada berita. Oke katanya kan.